Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Atika. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai pentingnya pendidikan karakter dalam membangun identitas nasional. Pendidikan karakter merupakan suatu penilaian karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran, tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut yang kesemuanya itu melalui metode pembiasaan, keteladanan, dan pengajaran sehingga dapat menjadi karakter yang melekat dalam diri siswa. Oleh karena itu, pendidikan karakter dapat dijadikan sebagai upaya sistematis untuk menanamkan dan sekaligus mengembangkan secara konsisten dan kontinu kualitas-kualitas karakter yang berbasis pada nilai-nilai agama, budaya, dan falsafah negara yang diinternalisasi oleh peserta didik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dalam kehidupan kesehariannya, sehingga akan membentuk karakter peserta didik. Dengan membentuk karakter peserta didik perlu adanya pembiasaan, dan itu benar-benar mampu dalam mengaplikasinya dengan tepat tanpa harus ada paksaan, sehingga pendidikan karakter dilakukan berdasarkan kesadaran dirinya sendiri. Proses pendidikan di Indonesia yang berorientasi pada pembentukan karakter individu belum dapat dikatakan tercapai karena dalam prosesnya pendidikan di Indonesia terlalu mengedepankan penilaian pencapaian individu dengan tolak ukur, terutama logik matematik sebagai ukuran utama yang menempatkan seseorang sebagai warga kelas 1. Dalam prosesnya, pendidikan karakter yang berorientasi pada moral dikesampingkan dan akibatnya banyak kegagalan nyata pada dimensi pembentukan karakter individu. Contohnya, Indonesia sekarang terkenal di pentas dunia karena kisah yang buruk seperti korupsi dengan moralitas yang lembek. Selanjutnya, tujuan pendidikan karakter bagi individu. Yang pertama, mengetahui baik karakter manusia. Maksudnya itu, setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda dengan baik buruknya seseorang. Tetapi, kita dapat mengetahui seseorang bahwa karakter orang ada yang baik, sehingga dengan adanya tujuan karakter sebagai individu, kita dapat mengetahui setiap orang mempunyai karakter sendiri-sendiri. Yang kedua, dapat mengartikan atau menjelaskan berbagai karakter. Karakter dapat dijelaskan melalui diri kita sendiri. Apabila kita telah mengetahui bagaimana karakter seseorang, setiap individu pasti mengartikan bahwa karakter seseorang berbagai macam. Contohnya, si A berkarakter suka marah dan sombong, sedangkan si B mengatakan bahwa karakter si A suka mengambek, pamer, egois, dan sombong. Jadi, setiap individu dapat menjelaskan atau mengartikan karakter seseorang itu berbeda-beda. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku karakter dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya adalah kasih sayang orang tua kepada anaknya. Orang tua perlu menyisihkan waktu yang konsisten untuk membangun komunikasi berbasis kasih sayang, menimbang bahwa komunikasi yang berbasis kasih sayang akan merasakan anak itu dihargai dan disayangi kepada orang tuanya, dan dapat membentuk karakter penyayang untuk si anak tersebut. Banyak orang tua sekarang yang sibuk dengan pekerjaannya dengan menitipkan anaknya kepada orang lain, sehingga anak kurang kasih sayang dari orang tuanya sendiri. Sedikit kasih sayang orang tua tidak akan dilupakan oleh anak. Yang terakhir adalah memahami sisi baik menjalankan perilaku karakter. Dalam menjalankan perilaku karakter, lebih bagusnya ditanamkan sejak dini. Karena saat anak sudah mulai memasuki masa remaja, anak akan terbiasa dengan apa yang sudah dilakukannya sejak dini. Karena ini akan berdampak pada karakter anak, dan anak akan mengetahui bagaimana sisi baiknya jika akan melakukan hal itu. Selanjutnya, identitas nasional. Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Maka, setiap bangsa
di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Identitas nasional tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau yang lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Nah, selanjutnya pembentukan karakter bangsa. Pembentukan karakter bangsa itu dimulai dari suatu usaha untuk membentuk watak warga negara dengan konsep, perilaku, dan nilai luhur budaya Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan usaha tersebut, membentuk watak negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 tidak mudah. Butuh sebuah usaha yang keras demi menjadikan watak negara yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan perlu adanya pembiasaan pendidikan karakter yang dilakukan sehingga dapat menjadikan pribadi dan dalam sanubari dan diri individu warga negara Indonesia guna membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, moral, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, berjiwa patriotik yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya pendidikan karakter, maka akan menciptakan bangsa dan negara Indonesia yang menjadikan suatu negara sebagai identitas nasional yang dimiliki moralitas tinggi atau sebagai jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, pendidikan karakter dalam membangun identitas nasional. Pentingnya pendidikan karakter dalam membangun identitas nasional itu sangat penting karena negara Indonesia adalah negara yang setiap individunya harus membentuk warga negara yang baik dan mempunyai moralitas dalam dirinya. Oleh karena itu, pendidikan karakter dalam membangun identitas nasional dapat diajarkan kepada setiap individu, terutama kepada anak-anak. Karena karakter dapat ditanamkan sejak dini dan dapat menjadikan watak negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya pendidikan karakter, dapat menanamkan pembiasaan kepada warga negara Indonesia, sehingga Indonesia dapat mengembalikan identitas nasional sebagai jati dirinya yang memiliki moralitas yang baik. Karena karakter merupakan suatu watak yang terdapat pada setiap individu. Semakin banyak karakter yang ditanamkan pada anak, maka anak akan mempunyai sebuah unggah-ungguh dalam karakteristik pada dirinya. Kesimpulan dari pentingnya pendidikan karakter dalam membangun identitas nasional adalah pendidikan karakter merupakan sikap atau sifat yang harus dimiliki setiap individu dengan karakter yang baik, maka akan menciptakan bangsa dan negara yang berkualitas baik dan negara yang memiliki kemajuan dalam berbagai aspek. Kesuksesan yang diraih oleh bangsa dan negara tidak dapat dipisahkan dari partisipasi dari masyarakat, sehingga karakter dan moralitas dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Pandangan hidup ini mengandung konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa, termurat pikiran-pikiran terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik, yang akan membawa hidup dan kehidupan bangsa pada tujuan bersama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.